Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ivan Andri Putra dari Universitas Siber Asia, yang pada kali ini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan materi dari mata kuliah, yaitu ekonomi mikro yang saya pelajari di Universitas Siber Asia, tepatnya di kelas AK 101. Nah, materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu terkait dengan pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Nah, tujuan dari pemaparan materi pada kali ini yaitu sebagai pemenuhan dari ujian akhir semester saya di semester ganjil tahun 2025 dan 2025-2026. Nah, teman-teman, kalau kita bahas terkait dengan pasar monopolistik dan oligopoli, itu saya membagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini saya bagi menjadi 3, yaitu pengertian, karakteristik, dan keseimbangan pasar. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli, yaitu juga pengertian, karakteristik, dan perbedaannya ini di model-model oligopoli. Nah, kemudian yang terakhir itu terkait dengan adanya studi kasus atau contoh pasar monopolistik dan pasar oligopoli yang ada di yang bisa kita pelajari di kehidupan nyata, yaitu di industri kafe dan industri telekomunikasi nantinya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke latar belakang dari pasar monopolistik dan oligopoli, yaitu latar belakang yaitu struktur pasar merupakan konsep yang fundamental dalam ekonomi yang nantinya mempengaruhi dari dia itu pembentukan harga pasar, kemudian efisiensi alokasi sumber daya, kemudian juga kesadaran konsumen dan produsen. Jadi pasar itu menentukan 3 faktor itu. Nah, kemudian muncullah pasar monopolistik dan oligopoli sebagai struktur pasar yang paling banyak dijumpai atau banyak kita temui di masa sekarang dalam perekonomian yang cenderung sudah modern dan juga berada di antara persaingan antara monopoli sempurna dan monopoli murni. Nah, kalau ini saya masuk ke rumusan masalah, yaitu rumusan masalah yang saya angkat yaitu yang pertama, apa pengertian dan karakteristik dari pasar monopolistik. Yang kedua, apa pengertian dan karakteristik dari pasar oligopoli. Yang ketiga, bagaimana mekanisme penetapan harga atau output dalam pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Yang keempat yaitu apa perbedaan utama antara pasar monopolistik dan oligopoli. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana penerapan konsep pasar monopolistik dan oligopoli di kehidupan atau studi kasus yang nyata yang dapat kita jumpai saat ini. Tujuan daripada penelitian atau pemaparan materi ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan karakteristik dari pasar monopolistik, menjelaskan pengertian dari karakteristik pasar oligopoli, kemudian menjelaskan mekanisme penetapan harga dan output dalam kedua struktur pasar tersebut. Kemudian membandingkan dan perbedaan antara pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Kemudian yang terakhir yaitu mengaplikasikan konsep teoritis melalui studi kasus yang nyata. Nah, kita masuk ke pasar yang pertama yaitu pasar monopolistik. Nah, kalau kita lihat dari pasar monopolistik, yaitu bentuk struktur pasarnya yang terdiri dari banyak penjual biasanya. Banyak penjual yang menawarkan
produknya itu sejenis, tetapi memiliki perbedaan tertentu atau diferensiasi produk, yaitu penjualnya banyak tapi produknya sejenis. Misalkan jualan tahu, nah tahunya banyak, nah produknya sejenis yaitu tahu. Nah kemudian kalau kita lihat monopolistik, yaitu dari ahli, yaitu dari Sugirno di 2015, yaitu pasar monopolistik merupakan pasar yang memiliki banyak perusahaan dengan produk yang mirip namun tidak identik, sehingga setiap perusahaan memiliki kebebasan terbatas dalam menentukan harga. Nah, biasanya struktur pasar monopolistik ini dia itu menggabungkan elemen-elemen dari pasar persaingan sempurna dan persaingan monopoli. Nah, kemudian kalau misalkan dari ahli yang lainnya, yaitu dari Chamberlain, yaitu pasar monopolistik adalah pasar yang dimana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk yang serupa. Pokoknya penjualnya banyak, produknya hampir mirip atau identik atau cuma satu produk. Nah, produknya serupa namun terdiferensiasi, sehingga setiap perusahaan memiliki sedikit kekuatan untuk melakukan monopoli atas produknya sendiri. Jadi dia nggak bisa monopoli produknya, jadi karena ada banyak penjual seperti itu. Nah kemudian karakteristik dari pasar monopolistik. Nah, dari pengertian itu tadi dapat kita lihat karakteristiknya itu ada 5. Jumlah penjualnya itu relatif banyak, kemudian adanya diferensiasi produk, kemudian kebebasan keluar masuk pasar, kemudian kurva permintaan miring ke bawah. Nah, kurva permintaan miring ke bawah ini itu disebabkan kurva miring ke bawah ini dia itu disebabkan karena diferensiasi produk. Setiap perusahaan menghadapi permintaan yang miring ke bawah, yang berarti perusahaan dapat menaikkan harga tanpa kehilangan semua pelanggannya. Yang terakhir yaitu persaingan non harga. Nah, perusahaan yang bersaing melalui iklan, promosi, inovasi produk, dan layanan pelanggan, bukan hanya melalui harga. Nah, kemudian kalau misalkan kita membahas tentang pasar monopolistik, maka kita akan juga menemukan keseimbangan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kalau misalkan keseimbangan jangka pendek, yaitu perusahaan monopolistik dapat memperoleh laba, ekonomi positif, rugi ataupun impas tergantung pada posisi kurva biaya rata-rata terhadap kurva permintaan. Nah, perusahaan nantinya akan memproduksi pada tingkat output, di mana pendapatan marginal atau MR sama dengan biaya marginal atau MC, dan menetapkan harga berdasarkan kurva permintaan pada tingkat output tersebut. Kemudian kalau misalkan jangka panjang, yaitu jika perusahaan memperoleh laba ekonomi positif, hal ini akan menarik perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Nah, masuknya perusahaan baru ini nantinya juga akan mengurangi pangsa pasar perusahaan yang ada, menggeser kurva permintaan itu ke kiri, sehingga laba ekonomi akan menjadi 0. Kita masuk ke pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli itu sendiri yaitu merupakan struktur pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Jadi dia itu penjualnya atau produsennya itu tidak terlalu banyak, tapi dia dapat menguasai pangsa pasarnya. Nah, kemudian menurut Mankey yaitu di tahun 2018, yaitu pasar oligopoli merupakan pasar di mana hanya terdapat sedikit perusahaan, nah tidak banyak. Kemudian sehingga setiap perusahaan harus memperhatikan reaksi pesaing dalam mengambil keputusan bisnis. Struktur pasar yang didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan besar yang masing-masing memiliki pangsa pasar yang signifikan. Jadi perusahaan kecil-kecil otomatis dia mempunyai pangsa pasar yang lebih luas dibanding dengan pasar monopolistik seperti itu. Nah, selanjutnya
kalau misalkan kita lihat pasar oligopoli, pasti juga akan timbul karakteristiknya, yaitu jumlah penjual. Yang pertama yaitu jumlah penjualnya akan sedikit, yaitu pangsa pasar didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih banyak. Nah, interdependensi strategis, yaitu setiap perusahaan harus mempertimbangkan reaksi pesaing dalam mengambil setiap keputusan strategis di masa yang akan datang. Nah, otomatis tindakan satu perusahaan akan mempengaruhi kondisi pasar dan keuntungan daripada perusahaan lain. Hambatan masuk tinggi. Terdapat hambatan signifikan bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar karena pangsanya sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang tidak banyak ini. Nah, kemudian untuk produk homogen dan terdiferensiasi. Nah, pasar oligopoli ini dapat menawarkan produk yang homogen atau terdiferensiasi. Oligopoli juga produk homogen disebut juga oligopoli murni, sedangkan dengan produk terdiferensiasi disebut oligopoli diferensiasi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kekuatan penetapan harga. Kekuatan penetapan harga itu perusahaan nantinya memiliki kontrol yang cukup besar terhadap harga, namun harus mempertimbangkan reaksi kompetitor. Persaingan sering terjadi melalui strategi non harga seperti iklan, inovasi, produk, dan atau layanan pelanggan. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau misal yaitu model-model oligopoli. Jadi pasar oligopoli itu ada beberapa model yang kita sering baca, itu ada 4 model. Yaitu model yang pertama yaitu model Carnot, yaitu model ini mengasumsi bahwa perusahaan bersaing dengan kualitas outputnya. Makanya setiap perusahaan ini dapat memilih tingkat output yang maksimal keuntungannya dan menganggap output pesaing itu tetap konstan. Yang kedua yaitu model Bertrand, mengasumsi bahwa perusahaan bersaing dalam harga atau bukan kualitas. Makanya untuk setiap perusahaan ini memilih harga yang memaksimalkan keuntungan dengan menganggap harga pesaing itu tetap. Yang ketiga yaitu model Stackelberg, yaitu mengasumsi adanya pemimpin pasar atau leader yang bergerak lebih dahulu dalam menentukan output dan pengikut atau follower yang bereaksi terhadap keputusan pemimpinan. Nah, biasanya kalau misalkan model Stackelberg ini dia itu bahwa pemimpinnya atau yang pertama kali itu akan memiliki keuntungan first mover advantage yang dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengikutnya. Jadi siapa yang paling dahulu dia akan keuntungannya lebih besar. Yang terakhir yaitu model kartel atau kolusi, yaitu perusahaan oligopoli atau pasar oligopoli dapat bekerjasama dengan eksplisit atau kartel atau implisit kolusi diam-diam untuk menentukan harga dan membagi pasarnya. Kita masuk ke perbedaan antara monopolistik dan oligopoli. Nah, kalau misalkan kita lihat dari perbedaannya, itu ada beberapa aspek yang dapat kita angkat. Yang pertama yaitu jumlah penjual. Kalau monopolistik itu penjualnya banyak atau produsennya banyak. Nah, kalau pasar oligopoli itu sedikit pangsa pasar atau sedikit produsennya. Nah, biasanya itu terdiri 2-10 perusahaan saja. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari produknya, untuk monopolistik itu terdiferensiasi. Nah, kalau untuk oligopoli itu homogen atau terdiferensiasi. Kemudian untuk hambatan masuk, aspek hambatan masuk yaitu rendah hingga sedang. Kalau misalkan oligopoli itu jauh lebih tinggi. Kemudian pada aspek interdependensi yaitu tidak ada atau sangat lemah untuk pasar monopolistik. Untuk pasar oligopoli yaitu sangat tinggi. Nah, kemudian untuk aspek kekuatan harga yaitu untuk pasar monopolistik itu terbatas. Kalau oligopoli itu signifikan karena dia bisa menentukan harganya karena dia sebagai mempunyai pangsa pasar. Kemudian persaingan. Kalau monopolistik itu fokus pada diferensiasi produk
dan iklan. Kalau misalkan oligopoli itu strategi pricing atau strategi non harga. Kemudian yang terakhir yaitu laba jangka panjang. Nah, kalau pasar monopolistik ini laba ekonomi nol, kalau pasar oligopoli itu dapat memperolehkan laba positifnya. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari pasar monopolistik yang ada di kehidupan nyata atau yang ada real di masa sekarang, yaitu industri kafe. Nah, kenapa kok industri kafe? Yaitu industri kafe di Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun ini atau dekade terakhir, terutama di kota-kota besar. Nah, kota-kota besar ini kalau industri kafe itu sangat populer dari kalangan anak-anak sampai kalangan tua, apalagi di kalangan remaja seperti itu. Nah, industri kafe ini dia itu merupakan contoh klasik dari pasar monopolistik di mana terdapat banyak penjual, banyak kafe di suatu daerah tertentu. Nah, yang menawarkan produk yang serupa kafe, namun kafe yaitu produknya hampir sama, yaitu kopi atau misalkan dessert yang nantinya namun terdiferensiasi. Nah, menurut data dari asosiasi kopi specialty Indonesia atau AKSI itu, jumlah kedai kopi di Indonesia itu mencapai 3.000 outlet pada tahun 2023 dengan pertumbuhan rata-rata 15% setahun. Jadi otomatis pertumbuhan penjualnya itu akan banyak. Nah, otomatis pasar kafe di Indonesia didominasi oleh berbagai pemain, mulai dari kafe lokal independen, kain kafe, kemudian nasional seperti Kopi Kenangan, kemudian Janji Jiwa, hingga merek internasional seperti Starbucks dan The Coffee Bean atau Tea Leaf. Masing-masing kafe menawarkan produk kopi dengan diferensi dalam rasa, suasana, harga, lokasi, dan pengalaman pelanggan. Jadi intinya dia kafenya banyak, yang dijual itu pasti ada kopi, cuma rasanya beda, suasananya beda. Jadi otomatis penjualnya banyak. Nah, industri kafe di Indonesia menunjukkan karakteristik daripada monopolistik yang karakteristik dari pasar monopolistik. Yang pertama, jumlah penjualnya banyak. Kemudian diferensi produknya, setiap kafe berusaha membedakan diri melalui berbagai cara. Entah itu inovasi, rasa lokal dengan harga terjangkau, atau penawaran kopi yang spesial atau mempunyai suasana yang lebih personal. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas penetapan harga terbatas. Meskipun setiap kafe dapat menetapkan harganya sendiri, kualitas ini terbatas karena banyaknya substansi yang tersedia. Jadi otomatis dia akan tidak bisa menaikkan harganya semena-mena. Kemudian persaingan harga atau kafe-kafe bersaing intensif melalui iklan melalui media sosial. Nah, biasanya ada pamflet, kemudian misalkan ada promo-promo di, misalkan kalau sekarang di Gojek atau di GrabFood gitu kan, influencer. Kemudian ada juga inovasi produknya, kemudian ada juga yang dia itu dengan desain interiornya lebih nyaman, atau sekarang itu kan banyak anak-anak juga Instagramable ya, jadi otomatis dengan Instagramable lebih menarik pelanggan untuk datang ke kedai kopinya seperti itu. Nah, untuk pasar oligopoli yang ada di Indonesia saat ini yaitu industri telekomunikasi seluler di Indonesia. Nah, merupakan contoh klasik dari pasar oligopoli. Pasar ini didominasi oleh 3 operator besar. Jadi tidak banyak, Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata. Nah, ketiga operator ini menguasai lebih dari 95% pangsa pasar pelanggan di seluruh Indonesia. Jadi kebanyakan 95% dari masyarakat penduduk pangsa pasar di Indonesia itu menggunakan 3 operator ini. Nah, kemudian kalau dari situ maka kita dapat menarik karakteristik dari pasar oligopoli, yaitu jumlah penjualnya sedikit, kemudian hambatan masuknya tinggi karena industri telekomunikasi yang baru dia tidak akan bisa langsung masuk secara masif
bersaing dengan tiga perusahaan telekomunikasi sudah menguasai pangsa pasar. Kemudian interdependensi strategi yang tinggi, setiap keputusan strategis dari satu operator akan segera direspon oleh operator lain. Misalnya ada promo, maka operator lain juga akan mengeluarkan promo itu untuk senantiasa bersaing lah. Kemudian produk yang relatif homogen, layanan telekomunikasi dasar seperti panggilan suara, SMS, dan data internet pada dasarnya itu adalah homogen atau sama. Dari setiap operator akan memiliki beberapa layanan tersebut. Kemudian dari pasar monopolistik dan pasar oligopoli, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa pasar monopolistik adalah struktur pasar dengan banyak penjual yang menawarkan produk terdiferensiasi, memiliki kebebasan keluar masuk pasar dan bersaing melalui diferensiasi produk serta iklan. Kemudian yang kedua, pasar oligopoli adalah struktur pasar yang didominasi oleh sedikit perusahaan besar dengan hambatan masuk tinggi dan interdependensi strategis yang kuat. Yang ketiga yaitu perbedaan utama antara kedua struktur pasar terletak pada jumlah penjualnya, kemudian tingkat hambatan masuk, derajat interdependensi, dan kemampuan mempertahankan laba jangka panjangnya. Nah, kemudian kita dapat menyimpulkan dua studi kasus yang ada nyata di Indonesia, yaitu studi kasus terkait dengan industri kafe di Indonesia menunjukkan karakteristik daripada pasar monopolistik yang jelas dengan banyak pemain atau banyak penjual, diferensiasi produk yang intensif, dan persaingan non harga yang agresif. Kemudian untuk studi kasus terkait dengan industri telekomunikasi seluler Indonesia menggambarkan dinamika pasar oligopoli dengan dominasi dari 3 operator utama atau operator yang menguasai 95% dari pangsa pasarnya, hambatan masuk yang sangat tinggi, dan interdependensi strategis yang kuat. Nah, kemudian dari materi tersebut kita dapat menyarankan bahwa bagi pelaku usaha dan para dalam pasar monopolistik penting untuk terus melakukan inovasi dalam diferensiasi produk dan membangun loyalitas pelanggan yang melalui kualitas konsisten dan pengalaman pelanggan yang superior. Kemudian bagi perusahaan dalam pasar oligopoli, strategi kolaborasi yang sehat bukan kolusi dalam hal standar industri pengembangan infrastruktur dapat menguntungkan semua pihak termasuk konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pasar oligopoli untuk mencegah praktik anti persaingan seperti penetapan harga yang eksplosif atau kolusi. Kemudian yang keempat yaitu konsumen perlu meningkatkan literasi ekonomi untuk memenuhi dinamika pasar dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis dampak teknologi digital dan e-commerce terhadap struktur pasar monopolistik dan oligopoli, terutama dalam konteks transformasi digital yang sedang berlangsung di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nantinya dari pemaparan materi ini masih banyak kekurangan dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Maka dari itu saya mengajak teman-teman untuk senantiasa untuk belajar dan senantiasa untuk mengembangkan pemahaman kita terkait dengan pasar monopolistik dan pasar oligopoli yang nantinya juga teman-teman dapat memaparkan lebih lengkapnya atau menyajikan data-data atau menyajikan pemaparan yang lebih baik dari yang saya paparkan kali ini. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.